dilakukan intimidasi oleh pejabat publik itu sendiri, seperti ingin memecahkan kepalanya gitu kan. Kemudian secara fisiknya juga dipermasalahkan karena dia perempuan, dan hal itu yang justru di Lampung sendiri tingkat kekerasan terhadap jurnalis baik secara lisan itu justru semakin meningkat. Pers itu sangat penting gitu terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Saya rasa harus ada penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan dari organisasi profesi pers. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Halo, selamat siang pemirsa. Kasus kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap wartawan ini umumnya adalah orang-orang yang mengerti dengan aturan. Ya, baik pemirsa, catatan kasus kali ini mengenai jurnalis dibayangi kekerasan. Nasional, ya. Pemirsa, kebebasan pers dunia pada 2020 ini tak cukup menggembirakan bagi jurnalis dan pekerja media pada umumnya. Salah satunya adalah soal makin maraknya pernyataan permusuhan terhadap media, termasuk oleh pemimpin pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Faktor penting yang patut diduga sebagai penyebab tingginya kekerasan jurnalis adalah karena iklim hukum politik dan juga ekonomi yang kurang mendukung bagi kebebasan pers. Iklim hukum antara lain karena masih adanya sejumlah regulasi yang mengancam kemerdekaan pers, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis kekerasan fisik yang dialami oleh para jurnalis beragam, mulai dari ancaman oleh oknum aparat dan juga pejabat, kemudian pengusiran yang dilakukan baik oleh aparatur negara ataupun petugas keamanan dan kepala daerah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah hadir di studio kita bersama Bang Hendy Gustarianda selaku Sekretaris LBH Pers Bandar Lampung. Halo, selamat siang Bang. selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Banyak kasus-kasus yang sudah terdapat di LBH saat ini. Ya, masih beberapa banyak perkara-perkara yang sedang kami tangani di LBH Pers khususnya. Yang ingin saya tanyakan pertama kali mengenai tema kita, jurnalis dibayangi dengan kekerasan. Bagaimana tanggapan Bung Hendy sendiri mengenai tema kita hari ini? Pertama, pada dasarnya terkait kebebasan pers, ini adalah salah satu pilar demokrasi ya. Pasca rezim Orde Baru dengan keluarnya Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Nah, terkait yang ada di Lampung sendiri, sepanjang 2020 ini kami sudah mencatat ada 10 kasus bentuk kekerasan terhadap jurnalis itu sendiri, baik itu yang dilakukan oleh pejabat publik maupun yang tidak diketahui keberadaannya. Nah, seperti contohnya ada jurnalis dari mahasiswa, dalam hal ini itu mereka akun dari aplikasi media sosialnya itu diretas. Nah, itu kan tidak diketahui keberadaannya gitu, siapa yang melakukan hal tersebut. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadikan bahwa jurnalis ini profesi yang rentan untuk diintimidasi oleh baik itu negara, dalam hal ini pejabat publik, maupun orang yang tidak diketahui keberadaannya yang melakukan hal tersebut. Betul. Selain ini yang dari LBH, pantauan LBH sendiri yang dianggap sangat mengganggu bagi wartawan atau pers sendiri apa? Kasus-kasus seperti apa? Sebenarnya terkait pers ini kan dia melakukan kinerja jurnalistik. Nah, dalam hal ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas terkait permasalahan apa saja yang terjadi, kemudian peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi selama ini gitu kan. Nah, terakhir tercatat di saat aksi menolak Omnibus Law tertanggal 7 dan 8 Oktober kemarin. Nah, itu ada 4 jurnalis TV yang diintimidasi oleh oknum aparat kepolisian gitu. Mereka melakukan kinerjanya, namun mereka merekam, kemudian diintimidasi oleh pihak kepolisian untuk menghapus dari video tersebut. Nah, karena dalam video tersebut terkonfirmasi bahwa ada dugaan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang memukuli aksi massa gitu. Tahun ini berarti aksi kekerasan yang dihadapkan oleh jurnalis
oleh aparat kepolisian. Berarti tahun ini ada yang dari kepolisian. Sementara itu yang dari pejabat sendiri, ya karena kita sudah tahu ya, udah ada beritanya bahwa gubernur dengan wartawan dan juga wali kota dengan jurnalis. Ya. Menurut pendapat Bang Hendy sendiri seperti apa ini? Ya, yang pertama yang akan Apakah ini pantas ya? yang pertama adalah ini berbicara mengenai etika pejabat publik. Nah, ketika berbicara mengenai etika pejabat publik, artinya itu adalah bentuk dari keteladanan dari pejabat publik tersebut sebagai representatif dari masyarakatnya. Nah, setiap kebijakan ataupun statement atau perlakuan yang dilakukan yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut selalu menjadi sorotan dari masyarakat. Nah, terkait jurnalis yang diintimidasi oleh pejabat publik, baik itu gubernur maupun wali kota, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan hal seperti itu gitu kan. Itu menjadikan bahwa menjadi cerminan bahwa ternyata perilaku pejabat publik kita seperti itu gitu kan. Mungkin seperti itulah tanggapannya terkait permasalahan jurnalis yang diintimidasi oleh pejabat publik. Mungkin ada mekanisme bahwa misalkan ada salah satu pejabat publik, perorangan atau kelompok yang tidak suka dengan berita yang beredar oleh jurnalis gitu. Sebenarnya kalau ketika dikonfirmasi oleh jurnalis terkait pemberitaan permasalahan yang dihadapi, ya narasumber tersebut atau yang terkonfirmasi tersebut bisa saja melakukan hak untuk tidak menjawab pertanyaan dari jurnalis tersebut. Itu sah-sah saja gitu. Artinya dia tidak mau memberikan keterangannya terhadap permasalahan yang dipertanyakan oleh jurnalis. Itu menjadi haknya dia untuk tidak menjawab gitu. Lagi-lagi kasus mengenai wartawan. Kita dapat berita bahwa di wartawan di Kota Metro mendapatkan kasus yang dilaporkan oleh advokat. Menurut komentar Bang Hendy, lagi-lagi mengenai kasus ini, bagaimana? Ini kan boleh diceritakan sedikit? Sebenarnya ini kan kasusnya cukup menarik gitu kan. LBH Pers juga sudah melakukan himbauan dan juga statement ke media juga bahwa yang pertama yang kita lihat adalah profesi dia sebagai advokat. Dengan dia berprofesi sebagai advokat, seyogyanya dia tahu bahwa itu adalah kinerja dari jurnalis. Kemudian terkait konten yang diberitakan oleh jurnalis di Kota Metro tersebut, harusnya advokat tersebut mempunyai hak untuk hak jawab apakah untuk berkomentar bahwa itu berita yang tidak benar gitu kan. Bukan langsung melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Kota Metro. Baik, yang ingin saya tanyakan juga, pers atau jurnalis dan juga wartawan ini mendapat intimidasi, kekerasan, bahkan juga ancaman gitu ya. Apalagi banyak pers atau jurnalis wanita-wanita juga. Yang ingin saya tanyakan, ini apa hal yang mendasari ini bisa terulang kembali? Tapi tahan dulu jawabannya ya Bang Hendy ya. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di catatan kasus di iNews Lampung. Pemirsa, dalam beberapa kasus wartawan yang hendak mengkonfirmasi berita sensitif seringkali harus berhadapan dengan ancaman terutama dari pejabat. Hal ini memperlihatkan masih sangat diperlukannya sosialisasi hak-hak jurnalis. LBH Pers Bandar Lampung mencatat sepanjang tahun 2020 ini setidaknya ada 10 kekerasan yang menimpa jurnalis. Ironisnya, ancaman itu justru dilakukan kepala daerah seperti gubernur dan wali kota Bandar Lampung yang seharusnya sangat memahami kerja para jurnalis. Kasus yang menjadi sorotan termasuk kekerasan diantaranya ancaman terhadap wartawan SKM Teknokra Unila dan ancaman terhadap jurnalis Lampung TV dengan wali kota Bandar Lampung. Bahkan kasus wali kota dan jurnalis ini berujung pada pelaporan ke Polda Lampung. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 jelas mengatur bahwa prosedur penyelesaian sengketa pemberitaan dapat dilakukan melalui permintaan hak jawab atau klarifikasi atau melaporkan kepada Dewan Pers. Namun langkah itu jarang diberlakukan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan kasus tentang jurnalis dibayangi kekerasan. Kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Bung Hendy. Nah, Bung, yang tadi ingin saya tanyakan, banyak sekali kasus jurnalis ini terdapat ancaman, kekerasan, bahkan intimidasi juga. Hal apa yang menurut LBH ini
kerap ini terulang kembali dan lagi gitu? Ya ini kan kalau dibilang dari tahun-tahun sebelumnya, tren terhadap intimidasi terhadap jurnalis tersebut ini cenderung meningkat. Yang pertama adalah terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh jurnalis, sebenarnya itu tidak dapat dijawab oleh yang terkonfirmasi, baik itu pejabat publik tersebut, khususnya pejabat publik. Hal ini menjadikan kalau dalam hal logika itu ada argumentum ad hominem, artinya ketika tidak dapat menjawab argumentasi tersebut, dia menyerang fisiknya. Nah, seperti contoh ketika jurnalis perempuan, nah itu diintimidasi terkait tidak bisa dapat melakukan apa-apa. Nah, itu juga kan contoh buruk dari pejabat publik itu sendiri. Kenapa terkait masalah gender itu dipermasalahkan, tidak ada hubungannya antara laki-laki maupun perempuan untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik. Itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Berarti itu jadi titik lemah ya, bahwa ketika melihat jurnalis perempuan itu jadi titik lemah untuk diintimidasi yang dianggap oleh LBH sendiri. Sejauh ini untuk tahun ini laporan atau data yang diterima oleh LBH sendiri yang paling menonjol itu kasus apa? Sebenarnya kasus yang berhadapan dengan permasalahan pejabat publik ketika melakukan kerja-kerja jurnalistik, justru dilakukan intimidasi oleh pejabat publik itu sendiri, seperti ingin memecahkan kepalanya gitu kan. Kemudian secara fisiknya juga dipermasalahkan karena dia perempuan, dan hal itu yang justru di Lampung sendiri tingkat kekerasan terhadap jurnalis baik secara lisan itu justru semakin meningkat, dan itu menjadikan presiden buruk bahwa indeks demokrasi di Provinsi Lampung semakin menurun gitu di tahun ini, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu kan. Banyak kasus intimidasi yang terjadi ini, apakah tidak ada sinkronisasi antara pihak wartawan atau jurnalis dengan aparatur atau aparat kepolisian ataupun juga pejabat-pejabat ini? Sebenarnya terkait sinkronisasi atau harmonisasi dari masing-masing pihak maupun kelembagaan, itu sebenarnya dapat tidak saja terjadi intimidasi tersebut. Karena apa? Ketika mereka dapat memahami dari suatu pertanyaan dari jurnalis tersebut, karena selama ini ya pers cuma memberikan informasi kepada masyarakat apakah benar yang dilakukan pejabat tersebut, apakah pejabat tersebut melakukan yang tidak seharusnya, yang tidak melakukan sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Nah, itu kan harusnya dijawab dengan sedemikian rupa agar masyarakat juga paham gitu, dan juga tidak menjadikan pers ini menjadi kambing hitam gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh pers. Nah, karena pers ini juga profesi yang mewakili masyarakat gitu kan. Dalam hal ini artinya masyarakat keinginan tahuannya terhadap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, dan itu lewat media biasanya gitu kan. Banyak kita bercerita tadi mengenai kasus kekerasan, itu banyak dilakukan oleh aparat kepolisian, bahkan juga yang paling banyak juga pejabat-pejabat yang melakukan intimidasi ataupun juga kekerasan, bahkan tertangkap oleh kamera sendiri yang seperti yang kita lihat. Lantas apakah LBH sendiri melihat ini suatu tindakan premanisme? Mungkin tidak. Kalau berbicara beda konteks ya ketika berbicara premanisme dan intimidasi. Nah, mungkin saya tidak cenderung terhadap premanisme, tapi kekerasan baik lisan maupun secara fisik gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengadvokasi agar pemahaman terhadap kerja-kerja jurnalistik itu tidak bisa diabaikan, baik oleh negara dalam hal ini pihak pemerintah maupun pihak kepolisian, agar memahami ternyata pers itu sangat penting gitu terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, itu juga sebagai cerminan dari pasca reformasi ini gitu, ketika pers kebebasan berekspresi dan berpendapat itu semakin ditonjolkan. Dari pemahaman aparat mengenai hukum, seharusnya kan mereka juga lebih mengerti, apalagi juga pejabat kan. Menurut pandangan LBH sendiri, pemahaman aparat atau juga pejabat ini mengenai undang-undang pers ini seperti apa? Saya rasa kurang, bukannya kurang ya sebenarnya.
Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme-mekanisme dan aturan-aturan yang berlaku. Tapi karena memang apa namanya menyangkut terkait biasanya kelembagaan maupun pribadi dia yang itu dapat menyebabkan nama baiknya menjadi tercoreng ketika ada pemberitaan seperti itu, maka yang terjadi adalah intimidasi terhadap kinerja-kinerja dari pers tersebut gitu. Apalagi selama ini kan sebenarnya pers ini kan ada wadah organisasinya, organisasi profesi di pers. Nah, harusnya itu kan sebagai jaminan juga bahwa terkait kekerasan terhadap jurnalis itu dapat diadvokasi oleh organisasi profesi dari pers itu tersebut. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah pemahaman-pemahaman itu yang semakin kuat gitu dari organisasi pers tersebut? Nah, masih banyak yang ingin saya tanyakan mengenai pers terkait yang tadi disampaikan, jaminan-jaminan apa yang ingin juga saya tanyakan mengenai pendapat dari LBH ataupun juga catatan atau data yang diterima dari LBH. Tapi kita tahan dulu ya, sebentar lagi kita akan hadir, masih akan membahas mengenai jurnalis dibayangi kekerasan. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah di catatan kasus. Pemirsa, di tahun 2019 lalu, LBH Pers Lampung mencatat ada 6 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Tahun ini jumlah tersebut meningkat 4 kasus menjadi 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kondisi ini harus disikapi semua pihak, terutama bagi perusahaan media dan juga organisasi kewartawanan, sehingga tidak menjadi kebiasaan buruk bagi hubungan media dengan pemerintah maupun swasta tentang kerja-kerja para jurnalis. Pedoman peliputan tersebut sekaligus menjadi acuan penting bagi kaum jurnalis menulis atau memvisualkan berita tentang kegiatan institusi atau instansi. Walau kesepahaman tersebut terutama dijalin dengan pihak atau instansi yang relatif paling sering bersinggungan dengan sektor yang banyak diberitakan media. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di catatan kasus pekan ini. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita mengenai jurnalis dibayangi kekerasan. Masih bersama Bang Hendy, apakah ini terulang kembali kasus kekerasan, intimidasi, ancaman terhadap jurnalis dan juga wartawan karena tidak kuatnya payung hukum kita yang direalisasikan sehingga kasus-kasus jurnalis ini kerap terulang, bahkan tiap bulan ataupun tiap tahun ini makin bertambah? Ketika berbicara mengenai apakah hukumnya tidak kuat atau tidak, bagaimana terhadap kebebasan pers ini, sebenarnya kalau dalam penegakan hukum, dalam hal teorinya itu ada 5 hal yang mendasari terhadap penegakan hukum. Apakah itu peraturan perundang-undangannya, hukumnya sendiri, atau peranata hukumnya, dalam hal ini pejabat pemerintah, dalam hal ini negara gitulah, masyarakat, kebudayaan, dan sarana dan prasarana. Nah, itu yang melatar belakangi penegakan hukum. Nah, apakah peraturan perundang-undangannya tidak cukup memadai? LBH Pers sendiri berpendapat bahwa itu sudah cukup mengakomodir. Nah, kemudian terkait peranatanya, nah dalam hal ini kan aparatur pemerintahannya baik itu kepolisian maupun pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Nah, itu kami rasa kurang dalam hal melakukan penegakan hukum. Nah, contohnya seperti jurnalis UKM Teknokra Unila. Ketika kami melakukan ingin melaporkan permasalahan tersebut ke kepolisian. Nah, itu ada beberapa hal yang menjadikan alasan bahwa itu sulit untuk menjadi laporan. Nah, akhirnya tingkatannya, derajatnya turun menjadi pengaduan masyarakat bahwa ada jurnalis yang diintimidasi melalui aplikasi media-medianya, sehingga media komunikasi yang ada di jurnalis tersebut diretas gitu kan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Lantas bagaimana sebenarnya hukum terkait pers ini? Sebenarnya terhadap perlindungan pers, balik lagi ke organisasi profesinya. Saya rasa harus ada penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan dari
organisasi profesi pers. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya pemahaman terkait kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh pemerintah gitu, sehingga itu sedikit demi sedikit mengurai terhadap intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalistik gitu. Ada nggak hal yang dilakukan atau istilahnya itu semacam hal-hal yang ingin dibuat perlindungan jika ada salah satu jurnalis atau wartawan yang di lapangan itu terjadi kekerasan? Hal yang pertama yang harus dilakukan. Hal yang pertama dilakukan adalah sebenarnya itu kan kerja-kerja jurnalis investigasi. Biasanya hal-hal tersebut yang sering mengancam. Yang pertama harus dilakukan oleh jurnalis adalah secara berkala melaporkan posisinya sedang berada di mana terhadap teman baik, teman terdekatnya maupun keluarganya. Itu yang harus dilakukan oleh jurnalis investigasi, melaporkan keberadaannya secara berkala. Nah kemudian balik lagi sih sebenarnya pemerintah ini menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah agar kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan pers, ini tidak lagi menjadi hal yang kembali ke masa lalu seperti Orde Baru gitu kan, di mana pers itu dibredel, keberadaannya sesungguhnya tidak menjadikan legitimasi terhadap masyarakat. Lalu setelah intimidasi atau kekerasan yang terjadi yang dialami para jurnalis dan juga wartawan, apakah ada jaminan keamanan atau keselamatan selama misalkan seperti misalkan saya sebagai wartawan mendapatkan ancaman atau kekerasan, ketika saya melaporkan itu, apakah ada jaminan keamanan selama proses itu berlangsung? Nah misalnya kalau ada intimidasi terhadap jurnalis, kemudian kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, nah itu adalah tugas dari negara gitu untuk menjamin keamanannya. Nah dapat juga melakukan dengan menggunakan cara lain gitu, dengan melakukan pengaduan ke LPSK bahwa saya merasa terancam, jurnalis ini terasa terancam, kemudian perlunya perlindungan saksi dan korban. Nah itulah beberapa hal yang dapat dilakukan. Tapi sebenarnya jaminan tersebut harusnya dari negara langsung untuk menjamin bahwa baik korban maupun saksi yang menjadi kekerasan terhadap pers itu sendiri, itu yang perlu dijamin oleh negara gitu. Selain negara, dari perusahaan apakah harus adanya pemberian perlindungan semacam apa menurut Nah itu LBH? kewajiban, itu kan sebenarnya Perlindungan itu seperti apa? internal mereka sendiri ya, dari media arus utama yang ketika pers itu bekerja terhadap perusahaan-perusahaan media, itu menjadi bagian dari internal SOP internal mereka sendiri, apakah ada perlindungan atau tidak. Tapi sejauh pengalaman LBH Pers, itu mereka wajib untuk melindungi pekerja-pekerjanya gitu. Menurut sudut pandang LBH sendiri, bagaimana perhatian pemerintah terhadap kebebasan pers yang sudah terjadi, yang tiap tahun ini dilakukan, dan apa harapan LBH sendiri untuk pemerintah mengenai kasus-kasus yang telah terjadi? Sebenarnya kalau kita lihat trennya, justru ini semakin meningkat gitu kekerasan terhadap pers dan semakin menurunnya indeks kebebasan demokrasi di khususnya umumnya di Indonesia. Apakah ada unsur-unsur pembiaran? Nah yang itu membuat ini terulang? kalau kita berbicara mengenai hak asasi manusia, itu kan adanya pembiaran dari negara untuk dalam hal kebijakan-kebijakan yang nyatanya tidak berdampak terhadap masyarakat. Nah itu pembiaran tersebutlah yang seharusnya menjadikan masyarakat sipil khususnya untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa pada saat ini khususnya di masa pandemi ternyata kebebasan berekspresi dan kebebasan pers itu justru semakin mendapat ancaman gitu. Nah itulah tugasnya dari LBH Pers, NGO maupun lembaga sosial masyarakat lainnya yang maupun CSO dan lembaga-lembaga yang pro demokrasi untuk menyuarakan kepada pemerintah bahwa harusnya pemerintah bertanggung jawab dalam hal ini, karena konteks hak asasi manusia seperti itu gitu. Ya. Tidak harus ada pembiaran dari negara.
Singkatnya kita juga berharap bahwa kasus-kasus yang terjadi ini tidak terulang lagi. Ya. Apalagi ini dilakukan oleh orang yang mengerti mengenai aturan. Ya. Baik, terima kasih Bang Hendy atas informasi dan juga jawaban yang sudah diberikan. Ya, pemirsa, kekerasan pers masih saja terjadi. Bahkan kalangan pejabat yang dianggap mengerti dengan aturan juga masih menganggap pers sebagai musuh. Masihkah akan terjadi tahun depan? Kita semua juga belum tahu. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Nyimas Ranti mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus minggu depan.